Kali ini benar kata Nevin. Rahasia akan menggunakan Grok kemungkinan besar. Chances sekitar ada 80%. Dan last pick dari Sorizo. Melawan Edith untuk menggunakan Fredrin yang sudah tidak bisa ditutup. Dan tidak bisa digunakan. Ini mungkin ada yang berbeda. Mungkin dari power seperti ini mereka butuh power dari durability di arah EXP lane-nya. Setuju. Masih ada Terizla yang terbuka sebenarnya untuk Bigetron kalau misalnya mereka benar-benar pengen cari yang bisa nge-protect di bagian belakang, di bagian depan supaya nanti Farsha dan juga One-One-nya bisa bebas karena mereka juga punya inisiator sebenarnya yaitu seorang saja nantinya. So, kira seperti apa yang akan menjadi pilihan dari Bigetron Alpha di game kali ini dan jatuh ke tangan Terizla. Yes, punya sisi, punya power yang kuat. Dan bahkan kita juga bakal melihat audience prediction yang akan dimiliki dari kedua belah tim ini. Oke, siapakah yang lebih unggul dari sisi audience? Tapi ternyata 55% berbanding 45%. Dalam posisi alter ego yang terpuruk di posisi ke-6. Bahkan dia sempat mendapatkan 45%, inilah kekuatan dari Alter James. Dalam keadaan apapun mereka tetap solid untuk mendapatkan voting. Tapi ini dia. Kita bakal melihat di mana bukan perang sarung lagi, tapi ini menentukan posisi di babak selanjutnya. Tidak ada kesempatan kedua. Yang gugur dan kalah kali ini mereka harus pulang. So, EPL Playoff, mana tepuk tangannya? Wow. Ini dia, kedua tim yang akan langsung bertanding untuk match yang pertama, di game yang pertama, di hari pertama MPL Playoff. Tapi sabar dulu. Untung nggak bridging ke dalam in-game. Let's go. Oke. Kita akan menuju ke dalam in-game, tepuk tangannya sekali lagi. Let's go, go to the lane of down. Oke, kembali ke dalam lane of down kedua mid laner Farsha dan juga Valentina. Punya sebuah keuntungannya masing-masing kalau kita membandingkan antara kedua hero ini di mana nantinya Moreno memiliki rotasi yang jauh lebih cepat seharusnya dibandingkan dengan seorang Udil. Tapi hati-hati, efek terrify dari seorang Udil dan juga bagaimana nantinya dia melakukan penculikan ke arah ultimate. Ini bisa menjadi satu bumerang juga untuk Bigetron Alpha. Dapat satu, dia dapat satu buff yang kecilnya. Dan itu membuat Sally Boy rugi, harusnya dia tidak jadi level 3. Dan sekarang dia harus mendapatkan mungkin 2 jungle lagi untuk menuju ke arah level 4. Dengan Super Ken yang dia berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder dengan sangat mudah. Dan ini dia pressure yang aku bilang Nevin. Pressure di arah jungler. Dan buat kalian semua jangan lupa, kalau ada Mia Nickel, Eudora Brazil dan bundle UBS Gold Bar. Mau dong beliin dong. Waduh, apalagi setiap beli itu bisa dapat skin gratis. Mau. Bukan hanya itu doang. Apalagi? Beli tiket playoff juga dapat skin gratis. Wah, banyak skin yang bisa kalian dapatkan. Tapi kembali lagi kita melihat efek Terrify menuju ke arah serang Ki kali ini. Tapi masih ada satu protection juga yang pastinya akan dibuat oleh kedua tim. Lihat, Sally Boy masih level berapa? Level 3? Yes, itu dia. Karena tadi purple pop yang kecil, yang cili, itu dimakan sama seorang Moreno. Dan ini lihat di arah top lane. Pai akan coba untuk bertahan melawan tangan Sorizo. Dia belum punya power kali ini dari seorang Pai. Di sisi sebaliknya, bahkan Sorizo sebentar lagi akan menjadi level 4 terlebih dahulu dari seorang Sorizo punya power penalty zone. Dia punya level 4. Dia akan menjadi team fight yang dimenangkan oleh tim Bigetron Alpha dari status levelnya. Dan juga setup udah mulai dibuat dengan adanya para pemain dari Bigetron Alpha yang berkumpul di area turtle dan juga adanya seorang Rasi kali ini. Oke, langsung ada berjanji di sana, ada power of retribution from Sally Boy, the Miracle Boy. Berhasil mendapatkan satu barang retribution yang sangat mahal. First point didapatkan, Odil harus ditumbangkan. Super Ken gagal mendapatkan satu buah retribution dan bahkan di sana gladiator kita duduk saja karena Super Ken gagal mendapatkan retributionnya. Ditukar dengan adanya seorang Udil kali ini. Tapi dari segi gold bisa dibilang masih diungguli oleh pemain Bigetron Alpha. Memang gak terlalu jauh karena kita juga masih berada di sekitar 3 menit pertama. Tapi ini dia untuk seorang Rasi yang benar-benar melakukan rotasi dengan begitu baik. Lihat bagaimana ketika tadi wall charge connect ke arah 3 pemain. Dan lihat kalian di bagian bawah ada event All Star yang akan hadir pada 31 Maret. Oke. Iya udah hadir berarti ya dari kemarin ya? Kapan tuh? Ini tanggal berapa? Ya udah hadir, 31 Maret soalnya. 31 Maret itu kayaknya 31 Maret ya? Barusan aku bilang 31 Maret. Oke, sorry. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi ke dalam gamenya di mana
Kiss, Super Ken sudah mulai mendapatkan sedikit gangguan terlebih dahulu. Dan bakal langsung tiba kembali. Rasi menjadi korban selanjutnya. Sakit dari belakang. Shinoki berhasil mendapatkan satu. Sally Boy dan Mereka Boy tapi terperangkap di depan sana. Dan Super Ken gagal mencoba untuk menginvasi Sally Boy dan Mereka Boy karena lihat. Itu dia, power of Nino yang akan membuat Sally Boy dan Mereka Boy akan lebih aman untuk melawan Super Ken. Kenapa lebih aman? Karena Super Ken akan benar-benar sulit untuk menempel Nino. Dia bisa terlalu besar tapi solo Pico! Dan bottom lane atau seorang Saken, santai ada Saken. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Masih pagi ya di sisi gold lane yang kali ini ternyata cukup terlepas. Dan ini dia untuk predictionnya di mana 3 untuk Bigetron dan 3 juga untuk Alter Ego. Alright, bahkan di arah top lane, Sally Boy, The Miracle Boy. Kali ini udah mulai bisa catch up dengan adanya Super Ken. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Super Ken kali ini tertinggal satu level atas sama Sally Boy dan Miracle Boy. Sama-sama The Miracle Boy. Apakah Miracle Boy kali ini akan naik jadi Miracle Man? Udah dewasa ya, tunggu dewasa. Tapi kembali lagi tertukam yang akan terlihat tarikan dari seorang Kinya berhasil men-trigger adanya satu flicker yang dibuka oleh seorang Rasi. Satu informasi yang cukup mahal juga dan membuat dengan Rasi pulang berarti terlihat akan cukup bebas untuk Bigetron Alpha. Tapi mereka menangkap satu buah pai di sisi sebaliknya. Sally Boy kagak mendapatkan retribution-nya. Mengejar ke arah belakang. Kayeye masih mau lebih. Cambukan from Kayeye. Cambukan sang gladiator kali ini berhasil menumbangkan seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Di saat purple bomb-nya muncul, Devin. Wow. Kerugian cukup besar tapi kali ini bahkan Feather Attack dibuka. Hanya untuk bisa mengusir Udil dari purple buff yang akan coba untuk diculik oleh seorang Super Ken yang akan pastinya berpengaruh nantinya ke arah objektif mulai dari level ataupun dari ekonomi yang udah lampau sampai ke arah 3000. Dan kalau kita bahas ke arah itemization yang kali ini Udil dengan mystery shop-nya dia bakal maksimalkan ke arah itemization, tapi di kondisi yang cukup terpressure kayak gini akan cukup susah untuk Udil bisa mendapatkan minions di area mid lane-nya. Tapi bahkan yang harus mulai diperhatikan adalah perbandingan level yang bisa dikejar kembali oleh Super Ken dan disusul kembali oleh Super Ken. Ini sangat penting karena 5 menit pertama itu menentukan gimana caranya gold lane mereka akan bertahan hidup. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk menangkan skin Mobile Legends Payment dengan ada grab diskon sampai 90%. Oke, Rasi, no flicker, cross bolting, take down. Dia akan menjadi korban kedua. Dua korban penculikan di arah bottom lane menjadi titik cerah dari Bigetron. Makin lebih mengungguli dari segi gold, 3000 gold difference. Ini jauh banget menurut aku di menit yang ke-6. Jauh banget, di menit yang ke-6 Saken udah terbang beberapa kali. Dan lihat 3 elimination untuk seorang gold laner. Ini benar-benar manis banget pastinya, bahkan Nino dan juga Sally Boy akan coba untuk dipukul mundur. Torizo memaksa Nino menggunakan satu bom flickernya mundur ke arah belakang. Sally Boy dan Miracle Boy harus mundur ke awal karena sangat mau terbang di sosok Super Pai. Kali ini akan mendapatkan Kai. Dan lihat di sisi sebaliknya. Torizo akan menjadi korban selanjutnya oleh seorang Pai. Ini dia terbang langsung memotong pergerakan dari Bigetron Alpha. Super Pai ini nggak mau kalah. Ada Super Ken, sini ada Super Pai. Sama-sama super sih kalau melihat dari pergerakannya yang memang cukup tepat waktu. Tapi lihat Sally Boy benar-benar diusir dari rumahnya sendiri, dari purple buff-nya sendiri. Tapi Rasi lah yang mendapatkan purple buff-nya. Karena tidak ada retribution dari seorang Super Ken untuk bisa mendapatkan purple buff. Walaupun udah diumpetin di dalam satu boost, Rasi akan memaksa. Setidaknya at least kali ini Rasi yang mendapatkannya. Bukan dari kubu Bigetron Alpha. Dan di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi turtle ketiga yang dan tidak bisa diganggu gugat. Berarti tandanya no perfect turtle for this game. Iya, 2 berbanding 1 dari segi objektif untuk turtle-nya. Tapi setelah ini juga kita akan masuk ke area Lord berarti di menit yang ke-9. Tapi sebelum itu kita bakal bahas dari segi itemization-nya. Lihat bagaimana timpangnya dari kedua gold laner berbanding 2000 gold. Membuat Saken ini udah mempunyai DHS dan juga corruption berbeda dari seorang Nino yang baru ada di corruption side. Begitu juga dari sisi lainnya kita ngelihat Luck of Destiny udah ada di tangan dari seorang Moreno. Ini pastinya akan memperkuat nantinya dari magic power yang ia miliki dan rotasi yang akan ia lakukan. Yes, rotasi akan ia lakukan. Watch out for defensive. Dipecat Madison Point. Berhasil membuat seorang Rasi balik lagi ke dalam sana. Maka satu momen kill didapatkan. Selimannya mereka mau what touch doing. Gak bisa kembali lagi menyelamatkan dirinya. Marasal didapatkan satu momen kill atau Super Pai. Kali ini Pai tidak bisa menjadi Super Pai. Hari ini cuma menjadi Apple Pai. Karena di arah mid lane, Bigetron Alpha akan mencoba mendapatkan satu buat turret terlebih dahulu. Objektif gaming again and again. Objektif from Bigetron Alpha.
3 outer turret dan juga 2 turtle. Ini harusnya sudah sangat amat berpengaruh ya untuk invasi yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Terlihat juga dari segi gold difference yang paling signifikan karena Super Ken sih. Karena Kelly Boy ada di angka 3.800-an, minimal Super Ken di angka 5.800-an, 900-an. Dan ini menandakan adanya 2.000 perbedaan. Dan satu item juga harusnya udah bisa diungguli oleh seorang Super Ken. Terlihat bagaimana invasi yang memang terus-menerus terjadi ke area buff dari Sally Boy. Memang dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy ini punya waktu di arah late game. Power prime-nya itu di arah late game. Cuma kalau late game-nya terlalu late game, ini bahaya banget untuk dari Alter Ego. Kenapa? Karena mereka ini benar-benar nggak dikasih space farming, nggak dikasih space objektif. Bahkan lihat dari Lord yang kali ini sudah hadir. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di babak playoff MPL Indonesia Season 11. Tapi Rasi, langsung ada crossbow of tank yang putus begitu saja. Ini dia. Crossbow of tank zaman sekarang beda Nevin. Crossbow of tanknya udah nggak bisa LDR. Betul. Jadi cuma jarak dekat aja, dia seperti Bluetooth. Lebih dekat ya? Iya, kalau dekat mencari perangkat yang banyak kan. Wah, tapi emang sih terlihat bagaimana juga damage yang diberikan oleh seorang Sakennya udah mulai terasa juga sedari tadi. Kali ini Lord sepertinya akan diikhlaskan saja oleh para pemain dari Alter Ego Esports. Dan ya seperti kata Ranger Pas juga ini butuh waktu untuk nantinya Sally Boy bisa memberikan power yang lebih kuat. Oke, tapi lihat David Jasmine-nya gagal mendapatkan KYY. Pai yang harus tumbang begitu saja. Sedangkan ulti di depan sana dipaksa oleh seorang Sarizo. Watch out for defensive. Shadow Kill dikeluarkan. Sakin masih selamat. Shadow Kill terbagi banyak. Oh my god, Pause! What happened? Pause terjadi kali ini. Mari kita menuju lagi ke Land of Dawn, Nevin. Oke, kembali ke dalam Land of Dawn 8.000 ternyata perbedaan goldnya. Dan ini baru di 10 menit yang pertama, bahkan dari Bigetron juga sudah mendapatkan Lordnya yang akan menuju dari area top lane. Sakit banget loh Super Ken ini. Tuh lihat tuh, dia jalan seperti itu, dia bisa memberikan efek burn yang sangat mahal. Magic worship-nya tidak ada. Berarti dia pakai glowing one. Dia amankan glowing one di sana. Dan dia akan coba solo di bottom lane. Mencoba untuk mendorong terlebih dahulu. Agak sedikit jauh pergerakannya dari para pasukan Bigetron Alpha yang lainnya. Sedangkan Alter Ego bakal standby on position di dalam base turret. Walaupun Lord yang kali ini belum Lord yang cukup perkasa. Tapi pressure dengan 10.000 gold difference ini yang sungguh lebih berat untuk menahannya. Dan lihat, Super Ken-nya nggak dijaga sama sekali. Di sisi sebaliknya, bakal ada satu pergerakan dari KYY. Tidak akan dikeluarkan terlebih dahulu. Moreno memberikan pressure dengan very rare strike. Membuat pasukan dari Alter Ego terperangkap di sana. Sedangkan dari Sally Boy mendapatkan tugas yang lain. Tapi tugasnya Sally Boy tidak diselesaikan dengan cepat. Dan harus tetap kehilangan mid turretnya, Nevin. Wow, satu mid base turret di menit yang ke-11. Ini bakal membuat dari Bigetron Alpha bisa ngebawa super minion mereka di area mid lane. Memberikan efek push objektif juga yang pastinya akan lebih cepat untuk Bigetron. Saken sudah mulai memberikan sedikit recall pastinya mereka dalam kondisi yang bisa dibilang jauh lebih unggul. Bahkan dari segi goldnya 9.800 untuk seorang Saken. Dan lihat. Lihat ada team fight kembali terjadi dengan David Jasmine dikeluarkan dan Pai harus hilang. Pilot dari Saken kali ini, this is Captain Saken speaking, ready to take off. Dan 4.700 gold on, menuju ke arah belakang. Moreno menjadi pilihan pertama dan bahkan Flicker menjuk, mendekai. Shadow Kill yang dimiliki dari seorang Sally Boy, the Miracle Boy. Satu Flicker harus dikorbankan tapi nggak masalah untuk Bigetron Alpha selagi mereka masih bisa utuh dengan 5 pemain mereka. Alter Ego Esports, Sally Boy harus benar-benar mengincar untuk kesekian kalinya lagi ke arah Moreno ataupun Seiken. Cuma masalahnya adalah kali ini dia ngebawa emblem Master Assassin atau yang biasa kita kenal dengan High and Dry. Dan ketika udah berada di area base ini akan cukup sulit untuk bisa melakukan solo pick up yang bisa dilakukan oleh seorang Hayabusa. Hayabusa kali ini apakah menjadi Hayabujit? Karena melawan Bigetron Alpha dan 12.000 gold difference yang dipegang oleh Alter Ego, tandanya 1.000 gold per menit difference yang mereka miliki. 1.000 gold loh. 1.000 gold di sini itu mahal sekali Nevin. Setuju. Apalagi untuk saat ini Lordnya sudah mulai dicicil perlahan, tapi pas di zoning out dari seorang Zorizo juga sudah mulai terlihat. Memantau juga keberadaan dari seorang Rasi, tapi Lord free untuk Bigetron Alpha. Problemnya satu sih, sekarang yang dimiliki dari Bigetron Alpha adalah mereka punya level tinggi
dan jauh banget di atas pasukan Altrigo lainnya. Dan itemnya silakan David. Itemization Divine Glaive sudah ada di tangan dari seorang Udil sebenarnya yang nantinya bisa menjadi harapan juga. Terutama untuk adanya carry di tangan seorang Nino. Golden Staff udah di tangan berarti attack speed juga sudah mulai mumpuni harusnya. Cuman masalahnya adalah, pertanyaannya adalah bisakah dia untuk berada di posisi yang bagian depan dan bisakah dari Alter Ego Esports nge-protect supaya Nino gak bisa ditumbangkan secepat itu dan DHS juga sudah diamankan oleh seorang Nino. Oke, tapi lihat di arah bottom lane. Mencoba di gating begitu saja lotnya agak menuju ke arah bottom lane tapi nampaknya gagal. Nino tengah darah terakhir ini pecat dari shot Pain. Pain menjadi pilihan utama. Mereka fokus menuju tim fight kembali. Saya pada Miracle Boy memberikan shadow kill. Sarizo, soling yang dilakukan tapi super cat. Kali ini sebelum dia tumbang, game pertama diamankan para pasukan Bigetron Alpha.